Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Melia, sebelumnya apakah Dan bisa saya bantu? Ya, saya perlu bantuan. Oke, sebelumnya boleh saya tahu namanya siapa, usia, pekerjaannya apa? Hmm, Nama saya Nida Nurusyifa. Untuk usia saya kelahiran 2001, berarti berusia 21 tahun. Untuk pekerjaan membantu sebagai honorer guru. Oke, baik. Sebelumnya Nah, apakah, Kanida ini sudah pernah melakukan konseling atau cyber konseling? untuk konseling belum pernah sama sekali, makanya nih saya nggak tahu nih konseling itu apa. Boleh Oke. dijelasin dulu mungkin, Mbak? Oke, sebelumnya saya, ingin menjelaskan, apa itu cyber counseling. Di sini tuh, sebelum untuk membahas definisi cyber counseling lebih lanjut, terlebih dahulu kita melihat arti dari konseling itu sendiri. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau disebut konselor, itu saya sendiri, kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah disebut konseling yaitu Mbaknya, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseling. Proses dan tahapan cyber counseling itu, melalui proses virtual atau cyber counseling, sedikit berbeda dengan konseling face to face. Cyber counseling juga memerlukan keterampilan pendukung lain seperti keterampilan dasar konseling, yaitu keterampilan menggunakan media pendukung internet. Apakah di sana internetnya baik-baik aja atau stabil? Stabil, stabil. Oke, dan prosesnya tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Syaratnya konselor dan konseling dapat terhubung melalui internet, yang di mana saat ini yang sedang kita lakukan. Artinya cyber counseling bukanlah proses konseling yang sederhana, cyber counseling is not a simple process. Selanjutnya terkait dengan tahapan konseling, sama halnya dengan tahapan konseling face to face, cyber counseling juga melewati 5 tahapan. Namun, sebelum masuk ke tahapan pengantaran, perlu dilakukan persiapan terlebih dahulu, mencakup persiapan teknis, mengecek koneksi internetnya. Untuk saat ini koneksi internetnya kita aman-aman aja kan ya? Ya, aman. 4G, Mbak. Oke. Sedangkan untuk tahap konseling, cyber counseling pada prinsipnya sama dengan konseling face to face. Tahapan yang dilakukan ada 5 tahapan, yaitu tahap pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan penilaian. Yang pertama ada tahap pengantaran. Sama seperti konseling tatap muka, cyber counseling juga melakukan, tahap pengantaran terlebih dahulu, dengan didahulunya oleh proses penstrukturan sederhana. Hal yang sangat penting pada tahap ini prinsipnya adalah membangun hubungan emosional yang baik, nyaman antara konselor dan konseli, sehingga terciptanya hubungan yang luas, sehingga konseli akan lebih mudah terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahannya kepada konselor. Yang kedua ada tahap penjajakan, merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam arah tahap pembinaan dalam konseling. Pada tahapan ini, konselor melakukan pendalaman terhadap masalah konseli dengan cara melakukan teknik pertanyaan terbuka. Nanti saya akan menanyakan apa permasalahan yang sedang Mbak hadapi saat ini. Yang ketiga ada tahap penafsiran. Tahap penafsiran merupakan tahap ketiga dari proses konseling yang tujuannya memberikan makna atau arti dari masalah yang dialami konseli. Hal ini merupakan bagian dari teknik-teknik umum konseling perorangan. Memaknai hasil dari proses penjajakan masalah, pengungkapan masalah konseli diawali sesi konseling, sebelum, tentu sama dengan hasil penjajakan dalam konseling. Sehingga diperlukan penafsiran terhadap masalah yang dialami oleh konseli yang bermuara pada ketetapan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat ada tahap pembinaan, merupakan tahap yang dilakukan untuk memberikan penguatan terhadap keputusan yang diambil oleh konseli terhadap pemecahan masalahnya. Jadi nanti setelah konseling ini berakhir, apapun keputusan yang Mbak ambil di sini saya sebagai konselor hanya menguatkan keputusan yang, Mbak ambil. Jadi nanti, di saat nanti sesi konseling berakhir, saya akan menanyakan apakah
keputusan yang Mbak akan ambil. Di sini saya cuma menguapkan apa yang Mbak ambil aja keputusannya. Yang kelima ada tahap penilaian atau pengakhiran. Terhadap, hasil layanan konseling perorangan perlu dilakukan jenis 3 penilaian. Yang pertama, keberhasilan proses konseling adalah tercapainya kondisi yang lebih baik dari ketiga poin tersebut. Maksudnya dengan adanya konseling, konseli mendapatkan pemahaman baru tentang cara pandang dalam menghadapi masalah, sehingga ada perubahan dalam memandang sesuatu yang selama ini berat bisa jadi ringan, sesuatu yang selama ini tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Selanjutnya untuk poin kedua terkait dengan perasaan. Proses konseling merupakan proses katarsis. Artinya konseling mencurahkan semua masalahnya pada konselor, sehingga tidak ada hal-hal yang ditutupi, dengan demikian ada perasaan lega setelah menceritakan masalahnya kepada konselor. Selanjutnya ada planning yang akan dilakukan setelah konseling. Sejatinya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, sama halnya dengan penyakit. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Pada hakikatnya juga ketika seseorang mendapatkan musibah, bencana, ujian, ataupun masalah, sebenarnya mereka tahu jalan keluarnya. Namun butuh penguatan untuk menentukan pilihan langkah yang dapat diambil dengan penyelesaian masalah tersebut. Disinilah peran seorang konselor membantu konseli mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalahnya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Terkait Mbak yang pemaparan tadi Mhm. kan Mbak bilang ada konseling perorangan sama per kelompok, berarti konseling itu nggak terbatas ya berarti? Iya, tidak terbatas, tapi, Jadi emang maksudnya kenapa? ya jadi maksudnya, boleh, nominalnya boleh berapa aja, yang penting ada ketersediaan dari konseling dan konselor? Iya, itu sesuai dengan, keputusan aja. Mungkin kalau saat ini yang kita lakukan adalah cuma konseling perorangan aja, seperti itu. Iya. Oke, langsung aja, Mbak. Oke. Sebelumnya di sini apakah apa masalah Mbak yang sedang Mbak hadapi saat ini? Mmm, oke, Mbak, mengenai masalah mungkin nggak terlalu serius, namun juga kalau diabaikan kita juga berat sendiri gitu. Jadi, yang usia-usia kita ini kan lagi remaja gitu ya, Mbak, ya. Iya. Setengah ABG, setengah remaja. Nah, tapi yang saya hadapi ini mungkin di usia kita yang masih 21-an, 20-an gitu, kan seharusnya mungkin itu menikmati masa-masa apa namanya, Masa-masa terindah. kesenangan bisa jadi. Pokoknya maksudnya nggak terlalu dibebani oleh banyak urusan. Nah, kita Oke. ini yang saya rasain sekarang itu seperti, karena saya juga berbarengan dengan kuliah, lalu kemudian juga diminta oleh keluarga itu untuk membantu, terkait sekolah. Nah, itu yang mungkin saya rasa, "Oh, ternyata berat juga," gitu loh. Manage waktunya, eee, terus apalagi di usia kita yang belum matang, sekaligus istilahnya kita belum berkeluarga, udah dituntut untuk mendidik serta didik alias anak-anak. Sedangkan kita sendiri pribadi belum Memiliki berkeluarga. anak. Nah, iya, itu yang mungkin, sedikit dari keluh kesah saya. Terus, selanjutnya itu mungkin di sini masalah utamanya itu karena saya juga kelas ekstensi. Nah, itu mungkin karena, kuliahnya juga terbatas, jadi kurang optimal. Dari diri saya juga kayak, aduh, sekalinya kerjaan kepegang, kuliah juga nggak pegang, ataupun sebaliknya. Jadi memang benar-benar itu bagaimana sih, Mbak, cara buat mengoptimalkan, itu istilah katanya, mengoptimalkan kerja kita yang kita anggap tuh kalau emang kita jalanin aja tuh sebenarnya enteng, tapi karena
kalau misalkan tugasnya langsung lagi banyak atau mungkin blok ada problem something sama anak gitu. Nah, itu kan pasti kita ngerasa kepikiran dan lain-lain. Nah, itu paling minta pencerahannya aja. Kayak misalnya pendapat Mbak itu gimana dan lain-lain. Itu aja sih, Mbak. Oke, sebelumnya Mbak ini, kerja sambil kuliah? Iya, Ya, betul. kuliahnya ekstensi. Iya, ekstensi. Hari Sabtu. Hari Sabtu untuk, yang Mbak alami itu bagaimana cara mengoptimalkan waktu mungkin ya? Me-manage Benar. waktunya seperti apa? Kalau menurut saya, untuk manage waktu tuh mungkin, perlu mungkin bisa dengan bikin, jurnal atau, apa itu untuk bisa mengatasi waktunya yang Mbak mungkin waktu untuk kuliah, kapan aja, ngajarnya kapan aja, tapi mungkin emang permasalahannya kalau 2 sekaligus tuh mungkin, eee, bikin pusing kalau misalnya sama-sama membludak gitu ya. Betul. Iya, jadi beban. Tapi kalau untuk Mbaknya, perasaannya saat menjalani keduanya tuh gimana perasaannya? Untuk perasaan sih mungkin, awal-awal saya itu pribadi kayak nikmatin aja dulu, karena kan nuntut ilmu juga wajib, kita ngajar juga ngebimbing, kan kata ketua Islam itu kan kita, ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Kita punya ilmu tapi kita nggak amalin, dosa juga kita. Jadi, Iya, kita punya ilmu, kita kan kuliah nih ya, kita sebagai mahasiswa, terus kita amalin. Nah, jadi kan tersalurkan tuh ilmu kita. Alhamdulillah senangnya sih di situ, Mbak. Cuman, untuk pribadi sendiri, apa namanya, manage, diri sendiri juga ya susah-susah, gampang-gampang susah gitu, Mbak. Apalagi saya kuliahnya di hari Sabtu, di hari weekend, yang mana orang-orang harusnya weekend itu istirahat gitu kan. Ya gitu deh, Mbak. iya mungkin, eee, bisa dengan cara yang tadi saya kasih kayak, membuat jurnal. Jadi di sana Hmm. nanti Mbak bisa, eee, tahu waktunya kapan aja, bisa bisa teratasilah untuk, semuanya atau bisa dengan di situ juga dengan jurnal Mbaknya mungkin bisa merasa akan mengurangi, apa yang Mbak rasakan. Jadi nanti di jurnal itu Mbak bisa, menulis apapun hal-hal yang emang Mbak sebenarnya pengen, ungkapkan cuma, bingung mau ke siapa. Tapi untungnya Mbak saat ini, kok melakukan konseling bersama saya, jadi mungkin Iya, bisa, terbantu. bebannya agak lebih berkurang kali ya. Iya. Sedikit kurang, Kak. Iya, sedikit berkurang, tapi, untuk cara me-manage-nya mungkin dengan, itu kali ya, kayak Mbaknya bikin jurnal terlebih dahulu untuk bisa, Mhm. atur jadwalnya. Jadi nanti, Mbak bisa lihat di mana Mbak bisa untuk kuliah, mengajar, apalagi untuk diri sendiri, gitu. Iya, kayak semisal mengevaluasi diri sendiri gitu ya, Mbak, ya. Cuman, jurnalnya itu mungkin yang Mbak maksud kayak, untuk jurnal kegiatan atau jurnal keseharian kayak kita diary gitu, buku diary? Jurnal kegiatan dan jurnal sekarang tuh ada kayak yang namanya journal planning gitu. Di situ, apa aktivitasnya Mbak ketahuan, apa yang Mbak rasakan juga ketahuan. Sekarang tuh banyak buku yang emang, eee, bisa buat kita tuh bangkit lagi gitu, bisa mengatasi waktu, apa perasaan kita kayak gimana, seperti itu. Ada kok Ah, bukunya, nanti mungkin saya akan share kali ya bukunya. boleh sekali, Mbak. Terima kasih. Oke, sebelumnya apakah, eee, apa yang Mbak rasakan setelah melakukan konseling seperti ini? Sedikit besarnya itu saya langsung mendapat pencerahan sekaligus solusi ya, karena yang bagi saya yang pelupa kayak gini-gini ya kan, teledor,
Nah, itu sedikit cerahnya itu karena Mbak juga memberi masukan, ya alhamdulillah lah, berarti sedikit, beban saya sudah hilang gitu kan. Dan, Alhamdulillah. apa yang Mbak akan ambil untuk, selanjutnya, apa yang keputusan yang Mbak ambil untuk ke depannya gitu maksudnya? Untuk keputusan Setelah ke melakukan depannya mungkin konseling ini? Mhm. setelah melakukan konseling ini, keputusan yang saya ambil mungkin saya akan mempertimbangkan dari Mbak saran, dan saya juga berusaha mengevaluasi diri sendiri terkait jurnal yang planning yang akan saya buat nanti ke depannya. Itu aja sih. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Mbak Nida ya, eee, Iya. semoga untuk kuliah dan mengajarnya bisa, terlaksana dengan baik, semoga juga Amin. waktunya bisa sama-sama, saling mengertilah waktunya gitu, dan terima kasih juga untuk waktunya, maaf, ya. Nggak apa-apa, waktu saya luang, Mbak. Iya, oke. Makasih ya Mbak Nida. Baik, sama-sama, kembali kasih Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.